Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm, wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita siang hari ini masih bisa dipertemukan lagi dengan kajian yang nanti insya Allah akan dibawakan oleh Asad. Alhamdulillah kita bisa memiliki kesempatan lagi ya untuk menerima sharing ilmu dari Asad. Sebelumnya kan kita udah pernah mengundang beliau juga. Nah siang sebelumnya kita panjatkan sholawat ya kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan rahmatnya, dengan ridhonya kita nanti semuanya akan dipertemukan dan menjadi hamba-hamba Allah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kalau siang hari ini nih bertepatan dengan 7/7 nih, 7 Juli. Kalau mungkin orang-orang lagi gencar-gencarnya berebut untuk belanja gitu, sale gitu di mana-mana, kita siang hari ini mungkin bisa sale ya, bisa dapat big berkah gitu, big ilmu gitu, big barokah pahala gitu. Kita siang hari ini kita sama-sama dapetin itu gitu ya di 7/7 insya Allah barokah. Siang hari ini kajian kita mengenai apa tadi Masya Allah menadah hikmah dari Sayyidah Ira menadah hikmah dari Sayyidah Sarah dan Sayyidah Hajar. Karena waktunya tadi ini kita udah terlambat untuk memulai, waktu dan tempat kami persilahkan langsung kepada Umuh. Bismillah. Terima kasih Mbak Siska. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hari ini mempertemukan kita di majelis virtual ini. Insya Allah tidak mengurangi keberkahannya, insya Allah tidak mengurangi semangatnya. Kita bersyukur kepada Allah, hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Kalaupun dia sedang sakit, maka semoga Allah mengangkat sakit dan penyakitnya sekaligus mengangkat dosa-dosanya. Bagi kita mukmin, bagi kita muslim, tidak ada sesuatu yang menimpa kita kecuali semuanya bisa membawa kebaikan. Tinggal bagaimana kita memaknai setiap apa yang Allah timpakan kepada kita. Apakah itu kita bisa bersabar jika kita tidak menyukainya, atau kita pandai mensyukurinya ketika hal itu memang menyenangkan bagi kita. Sebelumnya kita kirimkan sholawat terbaik kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri toladan yang Allah hadiahkan untuk kita semua, untuk alam semesta sampai hari kiamat. Tidak ada keteladanan yang lebih baik untuk kita ambil kecuali dari beliau. Tidak ada keteladanan yang sempurna yang bisa kita ambil, yang pantas untuk bisa kita ambil kecuali dari beliau. Alhamdulillah kita menjadi umat beliau. Semoga Allah istiqomahkan kita. Semoga Allah tetapkan, teguhkan kita di dalam keislaman ini sampai waktunya nanti kita pulang menghadap Allah dan bisa bertemu dengan kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau berbangga kepada kita, bukan dalam keadaan kita menyusahkan beliau untuk repot-repot memohon ampunan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, masih momen Zulhijjah, mungkin hari-hari sebelumnya ya teman-teman sudah banyak mendapatkan kisah-kisah inspiratif yang diambil dari keluarga yang luar biasa ini, diabadikan di dalam Al-Quran, kisah mereka supaya kita bisa tadah hikmahnya sebagaimana dengan judul dari kajian ini, untuk kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita, baik secara personal maupun dalam jangkauan yang lebih luas. Sungguh tidaklah mungkin Allah mematrikan, mengabadikan kisah ini di dalam Al-Quran, kecuali kisah ini penting, kecuali kisah ini amat sangat berharga untuk bisa kita tadaburi dan kita mengambil pelajaran dari.
Nah, sebelum kita menadah kisah yang baik itu kita ambil dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, atau kita ambil dari Ibunda Hajar, atau kita ambil dari Ibunda Sarah, sebelumnya kita harus melihat siapakah mereka bertiga ini. Bahkan kita melihat juga nanti ada hikmah yang luar biasa yang bisa kita ambil dari Nabiullah Ismail alaihissalam, yang beliau ini Masya Allah yang nanti akan menjadi cikal bakal zuriat beliau ini turun kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu, mbak-mbak sekalian, di sini ada Mbak Vini, Mbak Rani, Mbak Azazi, Mbak Febri, Mbak Resti, Mbak Vivin, Mbak Tiara, ya, Mbak Firda, Mbak Siti Utari, Mbak Nadia, Mbak Novita, Mbak Amalina, harapannya mau ketemu semuanya ya. Ada Mbak Ririn, Mbak Sri Wahyuni, ada Mbak Putri, ada Mbak Dwi Esti Arinin, ada Mbak Nuraini, ada Mbak Eka, Mbak Amalia, Mbak Dita, Mbak Ira, ada Bunda Naznin, Masya Allah. Semoga Allah kelak mempertemukan kita di dunia ini dalam keadaan baik, sampai nanti Allah pertemukan kita juga di akhirat, di pertemuan yang di sana tidak ada perpisahan lagi, yakni di jannah, insya Allah. Insya Allah. Nah, sebelumnya kita melihat dulu asal muasal dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seperti kita pahami bersama bahwa beliau ini berasal dari Babilonia, atau sekarang mungkin kita sebut dengan Irak. Nah, beliau berasal dari sana, dari keluarga yang luar biasa. Waktu itu penguasanya adalah Namrud yang sangat tergila-gila untuk menyembah berhala. Begitupun ayah daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ayahnya adalah seorang pematung. Dalam sejarah yang lain disebutkan itu sesungguhnya bukan ayahnya tapi pamannya. Wallahu a'lam bishawab. Pematung yang luar biasa yang ketika dia menjual patungnya itu dia akan mengajarkan kepada pembelinya, begini loh nanti cara menyembah berhalanya, cara menyembah patungnya gitu ya. Ya kadang-kadang nggak masuk akal gitu, kita beli patung lalu nanti kita disuruh sembah patungnya. Lalu diajarkan pula cara menyembahnya oleh pematungnya, oleh senimannya. Itu luar biasa. Nah, sehingga ketika kita melihat di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu tumbuh sebagai seorang remaja yang begitu kritis. Mungkin ya, mungkin kalau kita sebagai Nabi Ibrahim yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu, mungkin kita juga akan termasuk salah satu dari orang-orang kebanyakan. Sungguh menjadi orang asing di tengah-tengah kerumunan itu sangatlah berat. Ya. Sekarang orang mau menjadi taat aja malu. Ya, mau sholat di tengah orang yang nggak sholat itu malu. Mungkin kita akan membaur dan akhirnya melebur bersama-sama dengan orang-orang yang menyembah berhala tadi. Kalau kita adalah Nabi Ibrahim, alhamdulillah Allah menakdirkan kita untuk dilahirkan di zaman ini sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita terlahir di penghujung zaman begini, yang Masya Allah fitnahnya juga enggak kalah luar biasa. Nah, di tengah masyarakat yang seperti itu, Nabi Ibrahim Allah jaga imannya, Allah jaga tauhidnya, sehingga beliau melakukan proses pencarian seperti yang kita tahu bersama ya. Beliau sangat yakin bahwa berhala-berhala ini tidak mungkin menjadi Tuhan. Sampai-sampai beliau ingin memberikan pelajaran ketika orang-orang melakukan upacara ritual yang sangat besar, kemudian beliau nggak ikut, ya di sana beliau mengatakan sedang tidak bisa untuk ikut karena badannya sedang nggak enak gitu ya, diceritakan oleh para ilmuwan sejarah, ulama-ulama sejarah seperti itu. Nah itu adalah salah satu apa ya namanya ucapan dari Nabi Ibrahim yang beliau nanti akan sesali ya, kemudian beliau anggap itu sebagai suatu kebohongan gitu. Padahal ini adalah dalam rangka menjaga tauhidnya. Jadi beliau tidak ikut upacara tersebut, lalu beliau seperti kita ketahui ya menghancur-hancurkan berhala-berhala, disisain satu yang gede banget, lalu kapak yang digunakan untuk menghancurkan itu dikalungkan ke berhala tersebut. Nah sehingga singkat cerita orang-orang kemudian mencurigai, tentu saja hanya Nabi Ibrahim yang pantas dicurigai karena beliau yang nggak ikut untuk
upacara ritual tadi, maka ketika dituduh, dihakimi seperti itu, beliau mengatakan, ya udah, yang pertama kita lihat bahwa patung-patung ini terbukti tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Bagaimana bisa menjaga kalian? Tidak bisa memberikan maslahat untuk kalian dan tidak bisa memberikan mudarat untuk kalian. Kalaupun kalian ingin tahu siapa yang melakukan ini semua, tanya aja sama patung-patung itu. Gitu. Sama patung yang tersisa satu, dialah yang menjadi saksi siapa pelakunya. Yang singkat cerita, yang akhirnya Nabi Ibrahim dihukum dengan dibakar, lalu atas izin Allah, api itu tidak terasa panas bagi Nabi Ibrahim dan menjadi keselamatan atasnya. Ketika melihat semua itu, lalu Nabi Ibrahim memutuskan untuk berhijrah keluar dari sana bersama istri tercintanya. Waktu itu istrinya adalah Ibunda Sarah. Ya, Sayyidah Sarah adalah seorang perempuan tercantik yang pernah Allah Ta'ala ciptakan. Nah, kalau laki-laki yang tertampan itu adalah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kalau yang cewek, kalau mau tahu siapa sih cewek tercantik di dunia, Sayyidah Sarah. Sayyidah. Nah, maka di sana mereka kemudian berhijrah, yang mencari siapa Tuhan mereka. Tentu bukan matahari dengan kelemahan matahari, tentu bukan dengan bulan dengan kelemahan bulan, tentu bukan bintang dengan kelemahan bintang itu. Mencari terus sambil mereka berhijrah, dan akhirnya mereka hijrahnya ke Mesir waktu itu, ya. Allah menakdirkan mereka ke Mesir, kemudian di Mesir sana ternyata dipimpin oleh seorang raja yang luar biasa, yang mereka juga sebut sebagai Firaun. Jadi Firaun itu adalah julukan. Julukan. Dan Firaun ini berbeda dengan Firaun yang dihadapi oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, bukan. Berbeda, tapi julukannya sama. Nah, sampai di sana ternyata para pengawal melihat ada seorang perempuan cantik sekali, yaitu Sayyidah Sarah, lalu dilaporkan kepada rajanya. Karena rajanya memang senang banget untuk merebut istri orang, apalagi diketahui kalau istri cantik gitu. Akhirnya dilaporkan, lalu raja itu memerintahkan agar perempuan, yaitu Sayyidah Sarah, dibawa di hadapan raja. Nah, saat itu Nabiullah Ibrahim mencoba untuk melakukan tauriah. Ya, Ibu, tauriah itu adalah mengatakan sesuatu dengan makna bias, bukan dengan makna yang sebenarnya. Jadi orang bisa memaknai yang dekat atau memaknai dengan makna yang jauh. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa dia ini bukan istri saya, tapi dia adalah saudariku, saudari saya. Nah, ini juga adalah ucapan dalam tanda kutip ya, dusta yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam rangka menyelamatkan nyawa dan kehormatan Sayyidah Sarah. Tapi mereka tidak peduli, akhirnya Sayyidah Sarah dan juga Nabiullah Ibrahim ditangkap lalu dipenjarakan. Di sanalah kemudian Sayyidah Sarah bertemu dengan Sayyidah Hajar. Kok bisa bertemunya di sana? Iya, karena saat itu Sayyidah Hajar, mungkin dari kisah-kisah yang lain kita sering mendengar bahwa Sayyidah Hajar adalah seorang budak, ya. Nah, sebenarnya Sayyidah Hajar itu adalah seorang putri raja, ibu-ibu sekalian. Sayyidah Hajar adalah seorang putri raja yang ditaklukkan. Nah, ketika mereka kalah perang, maka rajanya, putrinya, dan tentara-tentara yang masih hidup dan juga rakyat sipilnya itu kemudian menjadi budak, ditawan. Nah, itulah kenapa nanti kita bisa melihat bahwa seorang budak seperti Sayyidah Hajar kenapa bisa melakukan sebuah pendidikan karakter yang luar biasa kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, ternyata memang beliau bukanlah orang yang tidak terdidik. Ya. Beliau adalah orang bangsawan yang memang pada saat itu Allah menakdirkan beliau untuk menjadi tawanan. Nah, singkat cerita tadi, mereka kemudian banyak berdiskusi, ya. Kemudian termasuk Hajar memberikan nasihat kepada Sayyidah Sarah bahwa bersabarlah dengan perlakuan apa nanti yang akan didapatkan dari raja yang zalim tersebut. Nah, karena waktu kita sempit ya, jadi singkat ceritanya banyak nih. Singkat cerita lagi, 3 kali raja ini mencoba untuk menodai Sayyidah Sarah, tapi Allah selalu menyelamatkan, yaitu tiba-tiba badannya menjadi kaku ya, badan raja itu menjadi kaku, dan itu 3 kali berulang. Padahal pada saat kesempatan pertama dia sudah bertanya bahwa
apa yang kamu lakukan terhadapku gitu. Kemudian Sayyidah Sarah, saya tidak melakukan apapun, saya hanya meminta perlindungan kepada Rob saya, perlindungan darimu, perlindungan dari kejahatan. Lalu kemudian dia dibebaskan dengan syarat nanti dia akan membebaskan Sayyidah Sarah sampai dia mengingkari janji, dan yang ketiga kalinya benar-benar dia kemudian merasa luar biasa Sayyidah Sarah ini ya. Akhirnya dia mengakui bahwa dia benar-benar tidak akan menodai, tidak akan menyentuh Sayyidah Sarah, dan dibebaskan untuk pergi, bahkan dihadiahi untuk pergi bersama seorang budak, yaitu Sayyidah Hajar tadi. Nah, singkat cerita, mereka kemudian pergi dari sana, lalu mereka bersama-sama hijrah. Para ulama sejarah mengatakan mereka kemudian hijrah ke Khalil. Ya, Khalil itu adalah salah satu tempat di Baitul Maqdis, di Ardul Muqaddasah ya, wilayah Syam, tanah Palestina kalau kita sebutnya lebih gampang lagi, yang kemudian dipecah-pecah sekarang sudah dibuat daerah sendiri dengan pemerintahan sendiri yang mungkin sekarang kita sebut dengan Hebron. Nah, kalau ibu-ibu mungkin kalau disebut Hebron familiar ya. Nah, tempatnya itu namanya Khalil. Mereka tinggallah di sana bertiga, Nabiullah Ibrahim kemudian beternak, subur sekali, sampai bertahun-tahun akhirnya Nabi Ibrahim persis seperti Nabi Zakaria alaihi salam khawatir tentang apa? Zuriyat. Khawatir tentang zuriat. Kenapa? Ya usia mereka sudah sangat uzur, tapi belum dikaruniai zuriat atau keturunan. Padahal mereka ingin agar kenabian mereka itu dilanjutkan nanti oleh zuriatnya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menyampaikan apa ya, ajakan-ajakan untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Tapi Allah Maha mengetahui apa yang kita gelisahkan. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu misalnya bersusah payah dalam ketaatan, Allah tahu. Kalau ibu-ibu bersusah payah dalam kesabaran, Allah tahu. Kalau ibu-ibu senantiasa mengalah atas kezoliman yang diberikan kepada kita, tidak membalasnya meskipun ibu-ibu mampu untuk membalas itu, Allah tahu. Allah tahu. Ya, tidak ada yang Allah sia-sia. Akhirnya datanglah kabar gembira, datang bisyara melalui malaikat Jibril alaihi salam bahwa Nabiullah Ibrahim akan dikaruniai seorang anak. Ya. Ghulamun halim, kata Jibril alaihi salam. Apa ghulamun halim? Seorang anak yang bijaksana, yang teguh, tegar, sabar, tabah, gitu ya. Nah, nanti berbeda ketika Jibril alaihissalam mengabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa Sarah juga akan dikaruniai seorang anak, yang anak ini diberikan julukan apa? Ghulamun alim, cerdas, pintar, cerdik. Memang Nabiullah Ismail ini karakter beliau ini sudah Allah takdirkan seperti itu ya. Dan kalau kita lihat kesempurnaan karakter dari Nabiullah Ismail ini nanti akan kita lihat gambarannya secara utuh kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Masya Allah. Masya Allah. Nah, akhirnya hamil, ya Sayyidah Hajar itu kemudian hamil, sambil Sayyidah Hajar itu kan menikah ya. Sebelumnya tadi saya skip ya, ada izin dari Sayyidah Sarah yang memerintahkan suaminya untuk menikahi Sayyidah Hajar untuk mendapatkan keturunan. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim menikah, lalu hamillah Sayyidah Hajar ini. Nah, diberilah nama anak itu dengan nama Ismail. Jadi Ismail ini adalah hadiah ya dari Allah Ta'ala untuk Nabiullah Ibrahim yang memang sudah dinanti-nanti. Nah, banyak polemik-polemik yang menunjukkan bahwa meskipun Nabi Ibrahim adalah nabi, tapi mereka juga adalah keluarga biasa yang memiliki sisi-sisi manusiawi sama seperti kita. Apa itu? Ada rasa cemburu, ya. Sayyidah Hajar yang awalnya ridho, ikhlas mengizinkan suaminya untuk menikah lagi, ada masa di mana beliau cemburu kepada Sayyidah Hajar. Cemburu wajar. Misalnya ibu-ibu, kalau kita melihat, wah
enak ya kalau punya istri dua sama-sama soliha. Nah, itu ya. Ini agak sensitif nih ya pembahasan ini. Ingat, mereka semua adalah manusia ya, sama juga dengan Ibunda Aisyah yang kadang-kadang muncul rasa cemburunya ya. Itu wajar, itu manusiawi, tapi nanti terlihat bagaimana Nabi Ibrahim memberikan bimbingan kepada istri-istri beliau. Lah, karena sudah kondisi seperti itu, ya sudah sering ada rasa kecemburuan sampai akhirnya uh, atas izin Allah, atas tuntunan dari Allah, Nabi Ibrahim berangkat untuk membawa Sayyidah Hajar dan juga Ismail yang masih menyusu pada saat itu. Untuk pergi, dipisahkan dari Sayyidah Sarah. Kenapa? Ya tadi, ya. Bahkan Sayyidah Sarah itu mengeluarkan sebuah sumpah yang kalau kita pikir itu memang ungkapan seorang istri yang kalau lagi marah ya, makanya ibu-ibu kalau lagi marah tuh ya, jangan ngomong sembarangan. Ya. Nah, Sayyidah Sarah pun begitu, bersumpah mengenai Sayyidah Hajar, yang kemudian setelah itu beliau tetap bertaubat dan menceritakan kepada Nabiullah Ibrahim tentang sumpah itu, lalu Nabiullah Ibrahim mengarahkan untuk melakukan sumpahnya itu secara simbolis saja. Gitu ya. Nah, tidak usah kita sebutkan ya, saya khawatir karena itu agak panjang pembahasannya, kalau nggak dijelaskan panjang nanti ada salah kaprah, jadi kita skip aja. Kemudian sebagai seorang ibu ya, hikmah yang bisa kita tadah dari Sayyidah Hajar ketika mau dipindahkan dari Khalil yang subur itu tanahnya, ya, ternaknya pada gendut-gendut ternaknya, kemudian dia harus dibawa ke suatu tempat di mana dia juga nggak tahu mau dibawa kemana nih, ya, tapi nurut aja, ikut sama suami, ya, ketaatan yang luar biasa yang dicontohkan oleh Sayyidah Hajar, sangat nurut, kemudian pergi membawa anak kecilnya, ya kalau kita pasti kita bilang, Bang, kita mau kemana ini? Rasa-rasanya sih kita belum pantas nih untuk melakukan safar. Jangan bayangkan safar waktu itu sama dengan safar kita. Ya, naik mobil, naik bus, naik kereta, naik pesawat, adem ya. Safar zaman dulu itu benar-benar hanya pakai onta. Jadi Nabi Ibrahim menaikkan istrinya, bayinya, dan sejumlah perbekalan secukupnya untuk berjalan di atas gurun pasir berhari-hari, siang dan malam. Tapi Sayyidah Hajar nggak ngambek, ibu-ibu sekalian. Nggak ngambek. Kalau kita soal makan di mana, mau makan apa, udah ngambek, nggak ketemu-ketemu gitu. Sampai tengah malam nggak pernah sepakat mau makan apa, mau makan di mana. Gitu ya. Masya Allah Sayyidah Hajar. Lalu dengan perjalanan yang panjang itu akhirnya sampailah mereka ke sebuah tempat yang disebut dengan Bakkah. Ya, Bakkah, tempat yang tandus kering, bahkan tidak ada pepohonan dan hewan-hewan yang bisa tumbuh dengan baik di sana. Kita bisa bayangkan, Sayyidah Sarah harus tinggal di sana bersama bayinya yang masih menyusu. Dan tidak sampai di situ. Ternyata mereka harus tinggal berdua saja. Tidak ditemani oleh suami. Yang itu. Kalau kita ada di posisi Sayyidah Hajar, apa yang ibu lakukan? Ngamuk-ngamuk. Kamu gimana sih bang? Ini kan anak kita. Kan kamu udah lama pengennya. Gila dan dikasih kamu buat kita ke sini. Yang bener aja. Anak istri taruh ke sini. Katanya kamu nabi. Bukankah nabi itu bla 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 gitu ya? Kalau kita mungkin sudah lancang mengungkapkan segala angkara murka yang ada di dalam diri kita, ya. Tapi tidak dengan Sayyidah Hajar. Maka wajar nanti ketika kita melihat bagaimana ucapan-ucapan Nabi Ismail ketika akan disembelih menunjukkan bahwa benar-benar dia telah mendapatkan sentuhan pendidikan yang luar biasa dari ibundanya. Kenapa ibundanya? Ya, ibundanya
Karena dia hidup sebagian besar waktunya hanya dengan ibundanya. Karena ayahandanya Ibrahim alaihissalam kembali ke Khalil, tinggal bersama Sayyidah Sarah, yang nanti Sayyidah Sarah pun dikaruniai seorang anak bernama Ishak alaihissalam. Dan kabar tentang kehamilan dari Sayyidah Sarah ini bersamaan dengan kabar tentang akan diturunkannya azab kepada kaum Sodom, Nabi Lut, ya, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Jadi ibu-ibu, Nabi Lut alaihissalam itu adalah ponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka hidup satu zaman tapi beda tempat. Jadi sebelum azab itu diturunkan, Nabi Ibrahim sudah mendapatkan kabar itu terlebih dahulu dari dua orang malaikat yang Allah utus waktu itu datang. Ya, mungkin sudah pernah dengar cerita tentang dua malaikat yang datang ke rumah di Khalil itu, lalu mau disajikan kambing yang sangat gendut, tapi akhirnya mereka tidak menyentuh makanan itu. Ternyata mereka ada malaikat yang mau datang memberikan dua kabar. Satu adalah berita buruk, yang satu adalah berita gembira. Nah, kita kembali ke Bakkah, yang sekarang kita sebut nama itu dengan Makkah. Jadi ibu-ibu sekalian, Ibunda Hajar dan juga putranya tercinta Ismail alaihi salam itu adalah nenek moyangnya orang-orang Mekah. Nenek moyangnya orang-orang Mekah. Makanya kalau kita lihat orang-orang Mekah itu ada yang kulitnya hitam, ada yang coklat, ada yang putih gitu ya kulitnya. Kenapa? Karena itu kombinasi dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang putih, ya, orang Irak ya, gimana sih ya, putih banget mereka tuh, kemudian menikah dengan Sayyidah Hajar. Kalau kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Hajar itu kulitnya hitam, rambutnya keriting gede gitu ya. Nah, itu Sayyidah Hajar. Makanya kalau kita lihat Nabi Ismail itu kombinasi, tidak terlalu putih dan tidak juga terlalu hitam. Begitu. Beda dengan keturunan dari Nabi Ishak. Karena Nabi Ishak itu lahir dari Sayyidah Sarah yang juga cantik putih gitu, dengan ayahnya Nabiullah Ibrahim. Nah, keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam itu putih-putih banget yang nanti akan turun kepada Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub itu kan nama lainnya Israel, dan keturunannya Nabi Yakub itu disebut dengan Bani Israel. Ya, Nabi Yakub, Yusuf ke bawah terus sampai Musa, Isa, mereka semua adalah keturunan dari Bani Israel. Putih-putih mereka itu. Dan ingat tadi sifatnya Nabi Ishak apa? Gulamin alim. Nabi Ishak ya, cerdik. Makanya kadang-kadang orang-orang bilang, orang-orang Israel itu pinter-pinter ya. Ya karena memang moyangnya itu pinter. Allah takdirkan moyangnya itu pinter. Nah, kembali ke Sayyidah Hajar yang kita bisa tadah hikmahnya lagi, bahwa Masya Allah ketika ditinggalkan seperti itu tentu ada kekhawatiran ya bagi seorang ibunda. Karena dia punya anak bayi. Kalau itu hanya tentang Sayyidah Hajar, mungkin ya beliau tidak terlalu khawatir. Tapi kenapa beliau kemudian memberikan sebuah pertanyaan yang mungkin pertanyaan ini sejak awal sudah pengen ditanyakan gitu ya. Sudah pengen ditanyakan, tapi beliau menahan. Beliau percaya sepenuhnya kepada suaminya. Tapi karena saat ini benar-benar mereka akan ditinggalkan dan ada seorang bayi di sini, jadi Sayyidah Hajar akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, apakah engkau akan meninggalkan kami di tanah yang tandus ini, yang bahkan pohon dan hewan pun susah untuk hidup. Tapi Masya Allah, apa yang terjadi luar biasa memang keluarga ini. Ya, Nabi Ibrahim tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Saking beratnya hatinya. Tapi ketaatannya kepada Allah jauh lebih besar. Nabi Ibrahim mencintai istrinya Sayyidah Hajar. Nabi Ibrahim pun sangat-sangat mencintai putranya Nabi Ismail alaihi salam. Tapi terlepas dari itu semua, ketaatannya kepada Allah, cintanya kepada Allah melebihi dari apapun. Maka kita belajar dari Nabi Ibrahim. Beliau tidak banyak kata-kata, tidak berpanjang kalam.
tapi ketaatannya paripurna. Nah, maaf tadi ada si adik nanya. Tanpa panjang kalam, tanpa banyak excuse, ya. Tanpa banyak excuse, beliau taat. Ya Bu, kalau kita sudah tahu Allah mengharamkan apa, kita tinggalkan. Nggak usah tanya why, nggak perlu. Kalau kita sudah tahu Allah minta kita taat pada suami, patuh pada suami selama bukan dalam hal maksiat, ikut, ikut, patuh aja, taat aja, gitu. Nah, jadi pelajaran yang luar biasa, ya. Bagaimana totalitas keimanan seorang Nabi Ibrahim kepada Tuhan. Sebulat itu, ibu-ibu sekalian. Sebulat itu. Ya, kalau kita Maya, bukan kita tuh ya, saya mah kalau kayak gitu, saya bertanya, ya Allah, bagaimana mungkin ya Allah? Tidakkah ada tempat yang lain selain ini ya Allah gitu ya? Kalau kita gitu ya, kalau saya gitu, saya akan tawar-menawar dulu. Saking beratnya meninggalkan. Tapi setelah pertanyaan 2 kali tidak dijawab, kemudian Sayyidah Hajar bertanya yang ketiga kali dengan mengganti pertanyaan. Ya. Nah ini juga teknik komunikasi nih. Jadi Sayyidah Hajar kemudian mengganti pertanyaan. Pertanyaannya apa? Bukan tentang Nabi Ibrahim. Bukan lagi tentang Nabi Ibrahim. Kenapa kamu meninggalkan kami di sini? Bukan. Tapi pertanyaannya adalah, wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan demikian? Baru kemudian Nabi Ibrahim melihat wajah istrinya tercinta, kemudian menjawab, ya, Allah yang memerintahkan aku. Masya Allah. Dan kita bisa membayangkan respon seorang Sayyidah Hajar. Apa responnya? Responnya adalah, baiklah kalau begitu. Jika memang ini adalah perintah Allah, maka aku yakin Allah sekali-kali tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Iman yang bulat, keimanan yang sempurna. Karena itu adalah perintah Allah. Maka dia yakin, pasti Allah akan jaga itu. Kan gitu. Ada jaminan dari Allah. Saya Hajar yakin itu. Maka dulu kalau kita diperintahkan oleh Allah melakukan sesuatu, udah gitu. Kalau dibilang jauhi riba, udah tinggalkan riba. Wah nanti kan kalau kita nggak ini, kita nggak dapat itu. Kalau kita nggak gini, kita nggak dapat gitu. Artinya apa? Kita belum yakin bahwa Allah adalah penjamin semua kebutuhan kita. Tugas kita hanya satu. Sami'na wa ata'na. Begitu seharusnya orang beriman. Teorinya. Iya kan Bu? Kok berat ya Iya, berat. Kalau mau ringan di surga ntar. Memang berat. Ini ujian. Ujian. Sama dengan orang kuliah. Ya S1, S2, S3. S1 dia harus nyusun penelitian untuk skripsi, S2 harus nyusun untuk tesis, S3 harus nyusun untuk disertasi. Kan nggak sama dengan ketika TK. Ya kan semakin sulit ujian itu. Dan ketika kita mempersiapkan diri kita dengan baik untuk melewati ujian tersebut, maka akan semakin tinggi pula derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Mereka hidup kemudian berdua saja ya, yang singkat cerita. Singkat mulu Umi mah ya. Ya karena waktunya pun singkat. Ya. Udah jam berapa nih? Nggak pakai jam pula ya.
Nah, jam 1. Nah, jadi ibu-ibu, ketika Nabiullah Ismail kecil menangis karena haus ya. Itu hari kedua, perbekalan sudah habis. Oleh ulama sejarah mengatakan ketika Nabiullah Ibrahim meninggalkan anak istrinya, itu perbekalan tersisa untuk 2 hari saja. Bayangkan, Bu. Kalau kita ya Bu ya, lagi-lagi kalau kita, rasanya kita udah ngomong kayak apa gitu. Terus mungkin kita udah nunjuk-nunjuk punya otak enggak gitu ya. Kalau kita selancang gitu. Tapi tidak dengan Ibunda Hajar. Karena ketika perbekalan sudah habis, Sayyidah Hajar pun sudah haus, tentu air susunya sudah habis. Karena tidak ada cairan yang masuk atau makanan apapun yang masuk. Di sana semakin menangis, semakin kuat jeritan Ismail kecil, semakin pedih rasanya menyayat-nyayat di hati Ibunda Hajar. Kita sebagai ibu tentu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Sayyidah Hajar pada saat. Jangankan anak menangis karena kelaparan yang kita nggak tahu ujungnya ini di mana ada makanan, ada di mana ada air, akankah datang orang yang lewat sini? Anak kita cuman demam aja loh, Bu. Demam. Dokter ada di mana-mana. Ya, makanan, minuman, segala macam ada. Tapi tetap kita khawatir. Apalagi apa yang dialami oleh Sayyidah Hajar dan Ismail kecil. Luar biasa. Kita sudah frustasi kali ya. Lalu terjadilah proses sa'i itu ya, yang akhirnya menjadi manasik baik umroh maupun haji. Berlari-lari kecil dari Bukit Sofa. Beliau naik ke Bukit Sofa bukan nyari air, Bu. Bukan nyari air. Bukan nyari air, tapi beliau naik ke atas bukit, melihat di sekeliling bukit. Apakah ada orang lewat yang bisa saya mintai sedikit perbekalan airnya? Apakah ada tanda-tanda kehidupan di balik bukit ini? Ternyata enggak ada. Lari lagi turun, seret, naik ke bukit Marwah. Naik ke sana. Begitupun dilihat tidak ada tanda-tanda kehidupan rasanya. Dengan hati yang gelisah luar biasa. Lari lagi sambil sesekali menoleh ke arah putranya yang masih menangis luar biasa. Semakin kencang tangisannya. Sampai akhirnya 7 kali tuh berlari. Sampai kalau kita lihat ya di terowongan itu ya sekarang kan sekali lagi jangan membayangkan ketika Sayyidah Hajar lari-lari kecil itu seperti sekarang di sana yang ada marmer tertutup dari sinar matahari langsung, ada pendingin ruangan yang adem banget gitu ya. Enggak, enggak. Nah, sampai-sampai diceritakan oleh ulama sejarah saking berlari-larinya kalau turun gunung terus itu kan masih ada sisa-sisa kecepatannya tuh. Itu masih sampai sudah bukan di bukit pun itu masih lari karena masih ada sisa-sisa kecepatannya. Dan itu batas larinya itu di sana di tempat saya itu ditandai dengan ada kayak lampu berwarna hijau. Coba kalau ibu-ibu mengingat-ingat yang sudah pernah ke sana ya, itu adalah tempat sisa-sisa kecepatan Sayyidah Hajar dalam menuruni bukit. Bolak-balik itu sampai 7 kali yang jadi manasik. Kemudian beliau menengok lagi ke arah anaknya, apakah anaknya masih baik-baik saja. Ketika sampai di sana ternyata ya, kalau kisah yang kita dengar pas masih kecil itu gini, Nabi Ibrahim menangis merontah-rontah, lalu tumitnya terkena pasir gurun itu ya, kemudian muncul air dari situ gitu. Ya, padahal kisah yang sebenarnya ya jumhur ulama itu mengatakan bahwa pada saat itu ketika semakin perih ya, pedih, terdengar suara rintihan dari tangisan Nabi Ismail kecil, kemudian Allah memerintahkan kepada Jibril alaihi salam untuk turun lalu menghantamkan sedikit ujung sayap beliau di dekat kaki Ismail kecil. Nah, jadi ketika dihantamkan itu lalu memancurkan air dari sana. Jadi bukan karena tumitnya Nabi Ismail, bukan, tapi itu karena ujung sayap malaikat Jibril alaihissalam yang dibenturkan ke sini. Insya Allah ya.
Lalu ketika Sayyidah Hajar datang, lihat air di situ, ya kan, setelah berlari-lari. Kalau kita, ya Allah, kenapa enggak dari tadi? Kenapa enggak dari tadi? Kenapa aku harus ke sana kemari dulu? Kenapa harus 7 kali? Kenapa harus sudah kehausan banget anakku? Lihat, Hajar tidak melakukan itu. Dan lihat Allah ketika mau mendatangkan pertolongannya. Tidak pernah terlambat. Selalu tepat. Jadi kalau berdoa belum dikabuli, doa aja terus. Karena mungkin bagi Allah, bukan mungkin, pasti, ya, niscaya Allah melihat bahwa saat ini bukan itu yang kita butuhkan. Kadang kita menganggap bahwa doa kita adalah kita minta yang terbaik kan. Kita sudah sebut minta ini, minta itu, kita anggap itu adalah yang terbaik. Tapi Allah memilihkan takdirnya untuk kita. Maka kita harus bersyukur. Karena pilihan kita bisa salah. Pilihan Allah never, ya, tidak pernah salah. Masya Allah, luar biasa Sayyidah Hajar meneladankan kepada kita bagaimana menjadi seorang istri, bagaimana menjadi seorang pelayan ketika dia masih menjadi budaknya Sayyidah Sarah, bagaimana juga ketika beliau menjadi seorang ibu. Contoh yang apa namanya, paket combo gitu, komplit di sana. Bahkan jejak-jejak pendidikan yang diberikan oleh Sayyidah Hajar kepada Nabi Ismail terlihat dari jawaban Nabi Ismail alaihissalam ketika sudah beranjak remaja, lalu Nabi Ibrahim datang menyampaikan apa? Mimpi untuk menyembelih. Ya, ini ceritanya kita singkat aja. Nah, kalau kita mungkin, ya, adalah ibunda Hajar, kalau saya adalah ibunda, saya disuruh membesarkan anak ini sendiri di tempat yang gersang. Yang mungkin akan saya sampaikan ke anak saya adalah begini. Nak, ingat, sebagai laki-laki, kelak kamu jangan sampai menelantarkan anak dan istrimu seperti apa yang abahmu lakukan kepada kita. Iya kan? Kita melakukan intimidasi kepada kita untuk membenci bapaknya. Tapi tidak dengan ibunda. Allah, luar biasa wanita satu ini. Ya. Beliau sangat-sangat memberikan inspirasi bagi kita bagaimana mendidik anak untuk taat kepada Allah, mengenal Tuhannya, dan juga tetap patuh kepada abahnya, kepada ayah. Ketika Nabi Ibrahim datang meninggikan Ka'bah, dibantu oleh Nabi Ismail tanpa diminta. Dan ketika Nabi Ibrahim menyatakan mimpi untuk menyembelihnya, kalau Nabi Ibrahim salah didik, Nabi Ismail salah didik, pasti Nabi Ismail akan menolak. Ya kan? Lihat anak-anak muda zaman sekarang, Bu. Lihat mereka. Kita minta mereka melakukan A, mereka maunya melakukan B. Kita ngomong 1, mereka ngomong 1000. Menyakitkan rasanya. Tapi tidak dengan Ismail. Ketika Ismail bertanya, memastikan persis sebagaimana ibundanya waktu itu memastikan apakah ini benar perintah. Dan ketika mereka mengetahui ini perintah, sama persis dengan ibundanya, dia mempersilahkan ayahandanya untuk melakukan apa? Sembelih saja. Luar biasa. Nyawa loh, Bu. Nyawa. Taruhannya. Luar biasa. Ucapannya adalah,
wahai ayahku, ya abadi, ayahku tersayang. Jika itu memang adalah perintah Allah, kerjakan apa yang sudah Allah perintahkan kepada. Niscaya engkau akan mendapatiku sebagai seorang hamba yang bersabar. Speechless. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Ya, andai anak-anak kita bisa kita didik seperti itu. Nah, kamu sholat ya, nak, supaya Allah itu sayang sama kita. Supaya nanti kita bisa bertemu dengan Nabi. Terus jawabannya, iya mah, iya bun, aku juga pengen nanti bertemu dengan Nabi Muhammad. Wah, kan adem gitu ya, Masya Allah. Tapi itu tidak instan. Kok bisa ya Nabi Ismail begitu? Siapa dulu itu? Ya, kalau kita mau anak kita bisa terdidik dengan baik, pantaskan diri kita terlebih dahulu. Kalau kita tidak mencintai Allah, bagaimana mungkin kita bisa menjadikan anak kita sebagai pencinta kepada Allah? Kalau kita tidak mencintai Nabi Muhammad SAW sedalam-dalam, bagaimana kita bisa menghadirkan rasa itu kepada anak? Ya, dari kita harus rajin ngaji, belajar sama guru. Jangan random nyari di Google ya. Jangan. Datangi majelis-majelis. Datangi para guru. Tahu hikmah dari mereka. Untuk apa? Ya, supaya kita bisa menjadi ibu yang baik. Kenapa? Karena anak kita adalah harta yang paling berharga. Kita tanamkan kepada mereka keimanan. Kita wariskan kepada mereka ilmu. Karena kalau kita hanya mewarisi kepada mereka harta tanpa ilmu dan iman, justru harta ini yang akan membinasakan mereka. Jangan. Nggak apa-apa. Misalnya tidak ada harta yang bisa kita wariskan, tapi sudah kita wariskan kepada mereka iman dan ilmu. Niscaya mereka punya rizki sendiri dari Tuhannya. Ada Allah yang akan mencukupkan kehidupan mereka setelah kita. Semoga ibu di sini bisa meneladani ketaatan Sayyidah Hajar, bisa meneladani kesabaran Sayyidah Hajar. Jadi kalau kita lihat Sayyidah Hajar itu memiliki beberapa sifat-sifat seorang perempuan beriman yang itu sudah diceritakan di dalam Al-Quran sebagai tanda-tanda. Di sini saya ada mengutip beberapa nih ya, yang itu ada di dalam Al-Quran. Semoga kita terinspirasi. Yang pertama, beliau adalah qanitat, wanita yang taat. Sebagaimana apa yang sudah disebutkan di An-Nisa ayat 34. Beliau juga adalah shadiqat. Beliau juga orang yang jujur ya, jujur dan benar. Di surah Al-Anbiya 71. Beliau juga adalah termasuk golongan minas sabirat. Perempuan-perempuan yang sabar. Kalau soal sabar mah ya, nggak usah diperdebatkan lagi kesabaran Sayyidah Hajar. Kalau dibandingkan dengan kesadaran ibu-ibu zaman now, katanya ibu-ibu zaman now, kesabarannya setipis tisu. Ya Allah. Kemudian beliau itu salah satu wanita yang seperti Maryam, seperti Sayyidah Fatimah, khusyuk banget dalam ibadahnya kepada Allah. Ya, Sayyidah Fatimah itu saking sangat senang, gemar beribadah, Allah menjadikannya apa? Al-Batul, nggak pernah menstruasi, supaya dia bisa beribadah kapanpun dia. Spesial ya, istimewa. Apalagi shaimat, rajin berpuasa. Soimah itu bagus loh artinya Bu.
Ya, soimah, soimah, soimah. Soimah itu artinya perempuan yang berpuasa. Beliau rajin berpuasa untuk menekan hawa semua terhadap dirinya. Ya, jadi ibu-ibu kalau sudah merasa kok aku pengen ini, pengen ini, pengen ini, nggak ada kesudahannya, pengen itu lagi, udah dapat, pengen yang lain lagi. Coba banyak-banyak berpuasa supaya bisa ketahan, ya, tahan. Pengen ini, hisapnya nanti nambah, nambah banyak lagi hisap. Hisap dosa aja banyak banget, mungkin mau dihisap harta lagi. Gitu. Kayaknya seru deh kalau punya ini. Wah teman beli ini baru, kayaknya lucu deh. Enggak. Ingat hisap, ingat hisap, ingat hisap. Gitu, ya. Sayyidah Hajar nggak punya apa-apa, ya, meninggalkan ternak di Khalil yang subur, kehidupan mereka yang makmur di sana, datang ke Makkah yang tandus. Tapi derajatnya tinggi. Ya. Terakhir beliau adalah zakirat, orang yang senang menyebut dan nah, kalau kita menjadi perempuan yang taat sebagaimana mereka taat. Allah menjanjikan kepada kita sebagaimana di surah Al-Anfal ayat 29. Hai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan kepadamu dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa. Furqan. Supaya kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang terpuji, mana yang tercela, mana yang baik, mana yang buruk. Penting untuk kita punya furqan. Ya, sekarang Al-Quran ada. Al-Quran itu sebenarnya furqan yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Tapi nggak dipakai, hanya diperlombakan di atas mimbar musabaqah. Dia hanya diperlombakan di antara mimbar-mimbar para tahfiz. Tapi tidak diterapkan dalam kehidupan. Sayang sekali. Ya. Oke, demikian ibu-ibu sekalian. Sudah yang segini, mungkin ada yang ingin didiskusikan nanti. Ya, saya kembalikan semuanya kepada Mbak Siska. Alhamdulillah alhamdulillah. Itu rasanya mungkin kita jauh ya kalau yang tadi diceritakan dengan Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar gitu kan bagaimana kepatuhannya, bagaimana sifat-sifat beliau seperti itu mungkin kita jauh dari sifat-sifat itu tapi nggak ada kata terlambat untuk kita bisa meladani dan mencontoh sifat-sifat beliau. Nah, ini mungkin memang karena waktunya udah melebihi jadwal kita nih, tapi, kami ingin lemparkan dulu ya ke teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini di kolom chat juga, kosong nih, jadi kami persilahkan dulu, apakah ada yang ingin, bertanya? Ini udah langsung mungkin konsen ke komputer masing-masing ini kerja lagi. Lanjut kerja. Iya, baiklah kalau memang memang, apa namanya, tidak ada yang bertanya ya dari, teman-teman kajian mungkin, kami minta bisa, menutup kajian pada siang hari ini. Terima kasih atas, materi yang diberikan. Semoga sharing-nya tadi itu, bermanfaat ya dan kita bisa mengambil ibroh tadi itu, apa, mencontoh apa yang udah dilakukan oleh Sayyidah Sarah dan Sayyidah Hajar. Boleh, kita, tutup dengan, doa dari Umu ya? Baik, kita doa singkat aja ya. Tahan dari kita ini, kita tutup dengan doa, kita mohon kepada Allah. Mungkin permohonan kita ini adalah yang terbaik menurut kita, tapi belum tentu terbaik menurut Allah. Maka kita serahkan yang bagian mana yang Allah ingin kabulkan, yang bagian mana yang Allah ingin tunda pengabulannya, dan yang bagian mana yang Allah kabulkan dengan bentuk yang lain. Yang pasti berdoa itu adalah ibadah, maka kita anggap kita berdoa ini kita sedang beribadah kepada Allah. Menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang lemah, yang nggak bisa ngapa-ngapain kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu. Sebelumnya kita memohon ampun atas dosa-dosa kita dulu kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. 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 Salli ala sayyidina Muhammad.
وعلى آله وصحبه. اللهم سلام والآفية في الجسد وزيادة في الإيمان وبركة في الرزق حلالا طيبا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد. اللهم حول علينا ونجاة النار والفتح. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا ya ada sama-sama dalam majelis meskipun jarak kami saling berbeda tapi kami terikat dalam satu majelis dan satu tempat. Kami memohon berikan dosa yang telah lama yang mungkin telah sedangkan engkau ampunkan dosa yang besar engkau melihat mengetahui yang kecil sedangkan dosa yang kami sadar yang kami tidak sadar adalah sungguh catatan di sisi adalah catatan Tuhan adalah Tuhan yang Tuhan yang senantiasa memperhatikan dosa. Tanpa engkau telah berjanji, engkau akan mengampuni dosa-dosa setiap orang yang datang kepada memohon ampun. Engkau malu jika engkau tidak mengampuni. Jika ada hamba yang untuk meminta pengampunan atas dosa-dosa mereka, ya Allah kami datang mengakui kelemahan kami datang mengakui kesalahan-kesalahan kami datang mengakui semua dosa-dosa dengan harapan engkau mau mengampuni. Sungguh setetes ampunan bisa menghapus dan mencukupi segala sesuatu yang pernah kami lakukan di masa lalu. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami kesempatan untuk memperbaiki apa yang belum kami perbaiki. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kami perlindungan dan penjagaan dalam kehidupan di dunia ini. Kau mengetahui bahwa dunia ini penuh dengan tipu daya. Keindahannya adalah dusta. Kesenangannya adalah tanah. Semua harta yang ada di dalamnya adalah semu. Semua akan berakhir. Kebahagiaan, tertawa, dan segala kesenangan adalah palsu. Ya Allah, dengan engkau biarkan kami untuk tertipu dengan itu semua. Maka peganglah kami ya Allah. Izinkan kami tetap berada di atas jalan. Fokus pada tujuan kami berada di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada mengumpulkan bekal secukup-cukupnya untuk nanti kami kembali di situ dan memantaskan diri kami mendapatkan kasih sayang. Ya Allah, ya Allah. Jagalah anak keturunan kami sebagai mana engkau menjaga anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang menegakkan salat. Begitupun anak keturunan kami. Dengan jadikan kami sebagai orang-orang yang ringan dalam meninggalkan salat. Ya Allah, jadikanlah salat ini sebagai penguat dalam menghadapi kehidupan. Tolonglah kami dengan salat. Ya Allah, ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami pasangan yang saleh, pasangan-pasangan yang bisa membimbing kami untuk senantiasa berada di jalan. Satukan kami di dunia dalam kasih sayang dan satukan pula kami di akhirat dengan ridho. Ya Allah, jika kami berpisah dari majelis ini, biarkan kami berpisah dengan ilmu yang kami bawa dan tetap berikanlah penjagaan atas setiap diri kami. Ya Allah, ya penjagaanmu sempurna sedangkan kami. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri dengan maksiat yang kami lakukan. Jika engkau tidak mengampuni, maka kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, dengan telah, ditutup dengan doa oleh Ummu Asad, marilah kita tutup kajian pada siang hari ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan ya dari kajian siang kita pada hari ini. Marilah kita tutup, dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Terima kasih Ummu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu juga untuk semua teman-teman di kajian muslimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya.